Selamat sore para netizen dimanapun kita berada, salam inspirasi bagi kita semua. Hari ini ada sebuah berita bahwa 83,8% warga puas terhadap kinerja Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. Ini cukup menarik sekali bahwa 87,8% itu adalah dianggap bahwa Anies Baswedan berhasil melalui prestasi dan janji-janji politik yang dilakukan oleh di DKI Jakarta. Dan bahkan di Twitternya sangat ramai sekali yang mengomentari seperti ini. Hasil survei Pusat Data Bersatu menemukan 83,8% warga Jakarta puas terhadap kinerja Anies Baswedan. Apakah kamu salah satunya? Ini sangat menarik sekali bahwa dinilai Anies Baswedan itu sukses memimpin DKI Jakarta dengan angka 83,8%. Artinya ini menunjukkan kepuasan DKI Jakarta, masyarakat DKI Jakarta sangat percaya kepada Anies Baswedan begitu. Dan bahkan di sini banyak sekali survei dilakukan pada periode 24-25 September 2022. Ini masih terbaru. 16 Oktober 2022 hanyalah tanggal yang dibuat oleh desainernya untuk menandai berakhirnya masa jabatan Pak Anies. Dan bahkan surveinya sangat luar biasa. Survei dilakukan pada periode pada 24-25. Ini sangat menarik. Terima kasih Jakarta. Ini sungguh apresiasi sekali kepada Anies Baswedan yang saat ini kepuasan masyarakat DKI Jakarta yang telah memberikan penilaian terhadap Anies Baswedan, karena di sini kita lihat datanya, prestasi Anies Baswedan sangat luar biasa sekali begitu, dan bahkan trust kepercayaan di luar DKI Jakarta itu bisa dinilai lebih untuk kepuasan terhadap Anies Baswedan memimpin, karena di satu sisi yang dilihat adalah sebuah prestasi Anies Baswedan saat ini begitu. Dan bahkan banyak sekali di di akun Twitter ada yang pro dan ada yang kontra. Seperti ini beritanya. 83,8% warga puas terhadap kinerja Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. Dikutip dari jakartaberita1.com hasil T-Polling. Pusat Data Bersatu PDP menyebutkan bahwa 83,8% responden merasa puas terhadap kinerja Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dan Wagub Ahmad Riza Patria. Pada telepolling bertajuk Jakarta Barometer Politik Nasional, sebuah harapan menjaga momentum kebangkitan ekonomi pasca pandemi COVID-19 yang dirilis pada hari Kamis 29 September 2022, mayoritas masyarakat 83,8% merasa puas terhadap kinerja Anies Reza Patria, terutama dalam hal pembangunan infrastruktur 37,5%, tata kelola perkotaan 20,3%, dan layanan transportasi umum 19,3%. Artinya apa? Artinya menunjukkan bahwa dari infrastruktur, dari prestasi Anies itu sudah jelas hari ini. Ini sudah dibuktikan dengan data begitu. Karena pada hakikatnya adalah sangat luar biasa sekali ketika melihat data-data Anies Baswedan yang saat ini banyak prestasinya begitu dibandingkan kepala daerah lainnya. Artinya sosok Anies Baswedan itu bisa jadi sosok yang terkuat di Pilpres 2024. Ini menjadi tantangan, bahkan di luar sana orang-orang yang tidak suka dengan Anies Baswedan bahkan digoreng habis-habisan seperti ini. Bahkan membuat polling, membuat survei juga seakan-akan masyarakat DKI Jakarta juga tidak puas begitu. Padahal hakikatnya ini dari barometer yang sudah disurvei 83,8% itu sudah puas kepada Anies Baswedan begitu. Karena ini menunjukkan bahwa trust inilah yang kemudian menjadi prestasi Anies Baswedan berkembang atau tinggi di 2022 ini. Dan bahkan di sini disebutkan ketiga hal tersebut memiliki keterkaitan, yaitu pembangunan infrastruktur transportasi umum menjadi yang utama seperti penambahan koridor Transjakarta dan pembangunan perbaikan berbagai halte Transjakarta. Meskipun demikian,
Masih ada pekerjaan rumah yang menjadi warisan dan harus diselesaikan oleh penerus, yaitu masalah ekonomi yang diakibatkan oleh pandemi COVID-19, kemacetan, dan banjir. Survei ini menggunakan metode wawancara melalui telepon pada tanggal 24 sampai 25 September 2022. Ini artinya sungguh puas sekali terhadap kepemimpinan Gubernur DKI Jakarta, yang mana masyarakat sudah antusias sekali. Ada rusunawa, ada JIS, ada transportasi umum, terus kemudian ada layanan yang berbasis digital, dan sistem yang dikelola oleh Anies Baswedan saat ini sungguh luar biasa sekali ya. Dan bahkan ini responden dipilih secara proportionate Snowball sampling menggunakan nomor telepon genggam dengan jumlah sampel sebanyak 400 orang mewakili masyarakat pengguna telepon genggam di 5 kota DKI Jakarta. Margin of error diharapkan kurang lebih 5% pada tingkat kepercayaan 95%. Nah, artinya kalau kita melihat ini bahwa Anies Baswedan punya catatan dan rekor yang sangat tinggi, bahwa dalam beberapa survei ini bahwa kepuasan Anies Baswedan sangat luar biasa dan menjadi catatan di masyarakat bahwa seolah-olah nanti orang-orang akan memilih Pak Anies untuk lebih ditingkatkan lagi kalau Pak Anies menjadi presiden dan sebagainya. Dan ini sudah kepercayaan dari masyarakat begitu. Seakan-akan masyarakat tidak ingin lepas dari Anies Baswedan saat ini karena surveinya sangat luar biasa. Dan bahkan ini melalui polling di PDB berusaha memetakan kondusivitas DKI Jakarta terkait dengan berakhirnya masa jabatan Anies Reza. Upaya DKI Jakarta bangkit dari pandemi 19 menghadapi tantangan ketika Gubernur Anies Baswedan dan Wagub Ahmad Riza Patria berakhir masa jabatannya pada 16 Oktober 2022 mendatang. Anies Reza akan digantikan oleh pejabat atau PJ Gubernur sementara. Bahkan pejabat gubernur akan menjalankan operasional dan administrasi Pemprov DKI Jakarta sampai pelaksanaan pemilih kepala daerah Pilkada 2024 mendatang. Kondusivitas di DKI Jakarta harus benar-benar dijaga. Oleh karena itu, figur PJ Gubernur DKI Jakarta mendatang diharapkan mampu menciptakan kondusivitas tersebut dengan mengelola dinamika yang terjadi di Jakarta dengan baik. Maka seharusnya kalau PJ-nya harus sejalan dengan pemikiran Anies Baswedan, dalam artian punya integritas untuk memajukan DKI Jakarta tanpa ada kepentingan-kepentingan lain yang kemudian program-program yang sudah dijalankan Anies Baswedan kemudian tidak dilanjutkan. Itu saya kira tidak sejalan dengan pemikiran itu. Tapi yang penting di sini adalah mencari PJ pengganti sosok Anies Baswedan sangat sulit sekali ya, karena harus sejalan dengan pemikiran Anies Baswedan dengan program yang diterapkan oleh Anies Baswedan. Dan bahkan di sini disebutkan PJ Gubernur harus mampu mengelola dinamika di Jakarta, baik dinamika politik dan sosial kemasyarakatan maupun dinamika ekonomi, investasi dan perdagangan. Dan bahkan untuk membantu memetakan dan menjawab tantangan tersebut, maka PDB melakukan telepolling kepada masyarakat DKI Jakarta dan hasilnya adalah ini 83,8% responden menjawab puas terhadap kinerja Anies Baswedan. Dan bahkan komentar-komentar di berbagai Twitter, berbagai media memberikan sebuah apresiasi sekali kepada Anies Baswedan selama ini, memberikan sebuah solusi yang kondusif yang memberikan kesejahteraan bagi warga DKI Jakarta. Dan langkah selanjutnya adalah bahwa Anies Baswedan melihat bagaimana jalannya perkembangan infrastruktur setelah 16 Oktober Anies Baswedan sudah tidak menjabat lagi. Tentu Anies Baswedan juga bisa mengontrol itu, harus sejalan dengan pemikiran-pemikiran Anies Baswedan. Tentu kalau menjadi PJ sebenarnya kita kalau kita menganalisa itu seharusnya kalau ingin berkembang sejalan dengan pemikiran Anies Baswedan harus berkonsultasi dengan Anies Baswedan, karena pada hakikatnya Anies yang menjalankan program semuanya yang ada di DKI Jakarta. Tentu ini harus menjadi catatan penting begitu, biar tidak kaget tiba-tiba tidak tahu ada politisasi dan sebagainya, maka kemudian lebih baik berkonsultasi dengan Anies Baswedan begitu. Ini alangkah baiknya hal seperti itu. Dan bahkan komentar netizen seperti ini komentar netizen, 83,8% warga puas terhadap kinerja Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. Dan bahkan komentarnya sangat luar biasa sekali di sini. Banyak ini memberikan apresiasi sekali kepada Anies Baswedan. Wow, luar biasa. Kesimpulan dari saya adalah siapapun
anak bangsa yang punya prestasi luar biasa, mari kita dukung bersama-sama. Tentunya Anies Baswedan adalah salah satu contoh anak bangsa yang memberikan segudang prestasi dan sebuah janji politik yang diberikan kepada warga DKI Jakarta. Mungkin itu yang kami sampaikan. Tonton terus channel Hodari Podcast Rakyat ini karena ada berita-berita menarik dan viral setiap harinya. Salam para netizen, salam inspirasi bagi kita semua. Jangan lupa di subscribe channel YouTube Hodari Podcast Rakyat ini.